Halo semuanya, aku Rafa. Di video kali ini aku bakal bikin video kayak ngobrol-ngobrol aja, let's talk. Dan sebenarnya aku bikin video ini adalah question and answer karena aku pengen pertama berterima kasih buat kalian yang udah subscribe karena aku baru aja hit 400,000 subscribers. Jadi aku pengen bilang makasih untuk kalian yang udah subscribe dan yang udah nge-support aku. Jadi video ini aku bakal santai-santai, bakal ngobrol malam-malam karena sekarang itu aku baru syutingnya jam 11 malam, abis syuting video juga tadi ya. Jadi aku pengen kalian tuh gak tahu me as a person gitu loh. Jadi ya, dan kalau kalian yang nonton vlog mungkin bisa minggu depan karena vlog ini tuh adalah cuma ngobrol-ngobrol doang. Jadi kalian bisa nonton ini sambil makan, sambil tiduran, sambil ngerjain tugas karena video ini kayaknya bakal sedikit panjang. So let's just get right into the first question. Awal berani nge-YouTube dan perjalanan saya bisa dapat penghasilan sendiri. Awal berani nge-YouTube itu aku yang bener-bener pede itu adalah pas mungkin kelas 9 SMP aku baru bener pede karena tuh sebenarnya aku ada 2 channel. Yang pertama itu adalah Davina Rafa, dan itu teman-teman aku tahu kan, dan aku agak sedikit malu gitu kan, gak pede kayak semua orang. Cuman karena orang pada tahu, akhirnya aku bikin channel itu satu lagi dan akhirnya di situ aku mulai berkembangin dan ngembangin lagi, akhirnya bisa sampai sekarang. Dan aku bakal ngejelasin di next question. So, how did you start to become a YouTuber? Jadi aku dari dulu tuh emang suka banget ngebikin YouTube video gitu kan. Dan akhirnya aku minta beli, pas aku SD tuh aku minta kayak beliin kamera kecil gitu yang kayak Canon pocket camera sama orang tua aku. Dan orang tua aku ngebeliin karena orang tua aku tuh alhamdulillahnya juga nge-support aku sebagai content creator dan nge-support anak-anaknya untuk ngelakuin sesuatu gitu, alhamdulillahnya. Dan akhirnya kelas 6 atau kelas 5 tuh aku mulai record random stuff, kayak aku cover lagu sama temen aku, habis itu di-upload di YouTube. Setelah itu untuk iseng-iseng doang kan. Dan aku akhirnya bikin YouTube itu pas SM, yang kayak bener-bener vlog di editing itu SMP. Mungkin kelas 8, kelas 7, kelas 8an kayaknya udah upload. Setelah itu di YouTube yang Davina Rafa itu yang aku upload dulu, teman-teman aku tahu gitu loh, dan aku malu dan kurang gak pede untuk ngelakuin apa yang aku suka, konten apa yang aku suka, passion yang aku suka. Akhirnya aku bikin channel satu lagi, itu adalah Rafa Davina. Ini about YouTube, yang YouTube satu lagi itu untuk yang emang aku sukain kayak beauty, lifestyle, fashion gitu-gitu kan, yang bener-bener emang passion aku dari dulu. Dan pas aku bikin kayak random YouTube satu ini, aku bener-bener gak bilang siapa-siapa, aku bikin iseng doang karena aku nggak berharap ada yang nonton juga. Jadi aku bener-bener upload dulu kayak seminggu sekali karena aku suka banget gitu kan bikin YouTube video gitu. Setelah itu ternyata yang banyak nonton itu channel satu lagi, jadi akhirnya aku mulai kembangin di YouTube channel yang sekarang ini dan sampai sekarang. So that's how I started my YouTube channel. Rafa tipe orang yang suka pemikiran orang sama omongan orang lain nggak? Aku itu I used to be that kind of person. I used to have that kind of mindset gitu yang selalu mikirin omongan orang dan mikirin apa yang aku omongin ke orang gitu loh. Jadi itu dulu kalau misalkan aku ngomongin ke orang suatu, aku mikir itu kayak nyakitin hati dia atau enggak, aku bakal kepikiran terus, jadi nggak enak gitu, jadi stres. Dan itu jujur ngaruh ke lambung aku. Jadi kalau misalkan stres tuh lambung aku suka naik gitu kan, asam lambungnya kayak stres gitu. Dan dulu kalau misalkan aku SD misalkan kayak ulangan aku belum belajar, aku tuh bakal kebawa mimpi sama mimpi buruk gitu loh. Jadi bener-bener ngaruhnya tuh ke mental health gitu loh. Jadi menurut aku nggak baik. Dan setelah itu mungkin sekitar SMP atau mulai SMA aku mulai merubah cara pola pikir aku jadi yang kayak bodo amat gitu loh. Makanya aku nggak pernah terlalu mikirnya sama omongan orang lain. Tapi menurut aku itu nggak gampang untuk semua orang karena aku juga tahu beberapa teman aku tuh yang baca buku kayak How to Not Give About Anything gitu kan, tapi mereka tuh belum bisa mengimplementasi itu ke kehidupan nyata. Jadi menurut aku tergantung sama orang-orang. Dan maaf banget kalau videonya gelap karena aku emang ngefilmin itu jam 11 malam gitu, jadi aku pengen moodnya kayak gitu doang karena aku gak suka nyalain lampu. Ya aku orangnya tuh tipenya kayak bodo amat. Perbedaan waktu kerasa banget sama waktu baru masuk kuliah sama waktu SMA apa? Menurut aku yang beda banget itu adalah pertama cara belajar, dan yang kedua itu adalah pertemanan. Jadi untuk cara pertemanan, nggak tahu pertemanan sih yang paling beda. Jadi kalau di SMA tuh kalian lebih ke berkelompok gitu kan, kayak kalian udah punya friends group sendiri, bersendiri-sendiri gitu kan. Cuma menurut aku kalau di kuliah, tapi ini pengalaman aku ya, jadi semua orang kan pasti beda-beda. Kalau di kuliah tuh yang pertama lebih individual, jadi kalian lebih sendiri-sendiri, kalian nggak bikin orang lain. Jadi kalau misalkan kalian males atau apa tuh orang nggak bakal mau sekelompok sama kalian gitu loh. Jadi kalian tuh
benar-benar harus rajin dan bisa ngebawa diri kalian untuk di kuliah gitu. Ya menurut aku itu sih, dan kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian nggak punya teman atau apa. Kayak aku kuliah tuh, di kuliah aku yang SMA yang sama tuh cuma 1 orang gitu kan, dan ujung-ujungnya kita juga nggak main bareng, maksudnya nggak main banget bareng, dan ujung-ujungnya pasti bakal ada teman sendiri. Dan yang temen deket banget kuliah aku tuh sekarang cuma 1 orang yang kayak bener-bener deket banget gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian yang takut kuliah nggak ada teman, pasti bakal ada temennya kok. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Kalau nggak ada temen pun it's fine I guess. Well, kalau nugas tim langsung kerjain atau skip dulu deadline masih lama. Aku itu orang tim yang langsung kerjain. Jadi moto aku itu adalah bersusah-susah dulu, bermalas-malas kemudian. Jadi aku tuh soalnya kalau misalkan kalian malas-malas dulu nunggu deadline, kalian tuh malas-malasnya nggak tenang gitu loh. Jadi kalau misalkan aku ngerjain deadline, kalau misalkan aku ngerjain dulu tuh aku bisa malas-malasnya udah tenang. Semenjak kalau misalkan aku di nunggu deadline, aku tuh malas-malasan di awalnya itu kepikiran, dan akhirnya jadi gak enak untuk santai-santai. Jadi aku kalau bisa jam 12 dikasih, jam 1 tuh aku udah ngerjain, dan kalau bisa hari itu udah selesai. Jadi walaupun deadline-nya masih 1 minggu gitu kan, jadi kalau bisa secepat mungkin. Dan kalian juga, karena itu jujur metode paling enak kalau di kuliah. Karena kalau kuliah tuh banyak banget tugas deadline-nya yang suka mepet-mepet, jadi harus bener-bener kerjainnya tertata gitu loh. Next question, body care yang lagi pakai sekarang apa? So jadi pas banget aku baru dikirimin PR package dari Scarlett. Jadi mereka baru aja ngeluarin varian shower scrub yang baru, yaitu adalah dari varian body lotion mereka yang lama, yaitu adalah yang Charming, Freshy, dan Jolly. Jadi di 3 varian itu sebenarnya sama aja kayak shower scrub yang lama, fungsinya juga sama, khasiatnya juga sama, cuman ini di wangi yang baru, yang 3 dari body lotion itu. Dan mereka tuh juga bakal launching produk itu tanggal 25 November 2021. Kalian bisa beli di Shopee, atau misalnya kalian juga beli di WhatsApp. Dan shower scrub mereka tuh juga pasti mengandung kayak glutathione, vitamin E, abis itu kayak kolagen yang bisa banget cerahin, ngelembapin, dan kayak menutup kulit gitu loh. Dan mereka tuh juga not tested on animals, jadi kalau kalian yang mendukung cruelty free, produk ini tuh aman. Dan itu produk mereka tuh juga kisaran harga 75.000, jadi kalian bisa beli itu di Shopee atau WhatsApp mereka. Dan ini tuh udah semuanya di-registered di BPOM, jadi udah pasti aman. Next question, Rafa, terserah kamu mau jawab apa enggak soal privasi, kamu punya cowok apa enggak? The answer is no, I don't have a boyfriend, aku nggak punya pacar. Karena apa ya, udah nyaman sendiri kali ya, lampunya udah nyaman sendiri sekarang, dan lagi pengen sibuk-sibukin aja sih. Gimana sih cara biar istiqomah hijab? Aku hijaban udah lama tapi suka terasa pengen lepas dan expose rambut. Aku tuh, ini pengen sedikit cerita. Jadi itu aku pakai kerudung itu kelas 3 awalnya. Setelah itu karena rambut aku dipotong pendek dan aku gak suka, akhirnya aku pakai kerudung. Setelah itu mungkin kelas 4, kelas 5 aku lepas lagi karena rambut aku udah mulai panjang. Aku tau ini gak baik, cuman itu aku sebelum aku akhir balik. Setelah itu ayah aku nanya, Rafa, kamu kapan pengen pakai hijab lagi gitu kan? Terus aku jawab dengan yakin, dengan penuh gak tahu kenapa. Aku langsung jawab pas aku udah mens gitu kan. Itu tuh aku mens kelas 6. Terus pas kelas 6 mens hari pertama mens pergi langsung pakai kerudung. Aku juga sekarang mikirnya kayak wow, bisa sih gitu kan. Karena adik aku kan sekarang juga belum pakai kerudung ya. Aku tuh pakai kerudung seumuran adik aku sekarang. Dan rasa pengen bawa kerudung tuh pasti ada, apalagi kalau kalian yang punya temen-temen gak pakai kerudung, terus kan pakai baju bisa bebas, terus bagus gitu kan, pasti pengen. Cuman apa ya, aku tuh atau hidupnya sama, yaitu adalah bersusah-susah dulu biar senang-senangnya nanti. Jadi aku pikir kayak kalau pakai kerudung sekarang kan, jadi nanti di akhiratnya gak usah hisapnya di akhiratnya gak berat banget gitu seenggaknya. Dan aku juga gak ngeberatin ayah aku dan abang aku karena kan dosanya juga sama. Setelah itu udah sih gitu aja. Jadi aku agak bukan males gak mau atau males dihisap nanti gitu. Jadi lebih baik aku pakai kerudung sekarang dibandingkan misalnya nanti. Dan alhamdulillahnya aku hampir gak ada jejak track aku yang gak pakai kerudung. Jadi aku lumayan beruntung. Tapi menurut aku circle pertemanan itu adalah salah satu hal yang paling lumayan ngaruh, karena kalau kalian belum kuat gitu, pasti kalian bakal terpengaruh sama pengen buka hijab gitu kan. Cuman balik lagi, kalau misalnya kalian yang udah kuat, jadi menurut aku pasti nggak bakal. Jadi walaupun teman aku kemanapun, misalkan ke Bali gitu atau kemana, nggak pakai kerudung, aku bakal tetap istiqomah sih insya Allah. Fun fact Rafa yang nggak banyak orang tahu. Fun fact apa ya? Aku sebenarnya kembar. Jadi dulu pas bunda aku hamil itu aku kembar, ada 2 gitu kan, jadi perutnya. Cuman pas berapa bulan kayaknya
keguguran, jadi akhirnya cuma ada aku di sini. Tapi kebanyakan aku tuh cowok bukan cewek. Tapi aku nggak bayangin betapa serunya kalau misalkan aku kembar, adik aku kembar. Jadi keluarga ini ada 5 orang dan 2 set kembar. Kayaknya bakal kacau sih rumahnya. Kalau corona udah nggak ada, pengen banget liburan kemana. Kalau corona udah nggak ada tuh aku pengen banget solo traveling. Jadi aku pengen banget kayak misalkan ke mana ya, ke Paris, Berlin, atau misalkan ke Korea. Kayak rasanya pengen banget jalan-jalan ke Korea sendiri. Dan aku juga ada salah satu kayak dulu tuh pas aku Korea ada opanya gitu kan, dan aku jadi follow-followan sama opanya, jadi aku rasa jadi aku bisa nanya bareng dia atau kasih tahu gitu kan tempat-tempatnya. Jadi aku pengen banget solo traveling, tapi 2 minggu lagi tuh aku bakal ke Bali sendiri, jadi aku naik pesawat sendiri, stay di sana sendiri dulu karena aku ada acara di sana. Jadi I'm excited for that, tapi aku nggak tahu bakal nge-vlog apa enggak. Next question, awal bikin konten YouTube tahun berapa dan sempet down gak sama kritikan orang? Awal bikin YouTube itu 2012, pokoknya SD aku kelas 6. Terus dulu sempet down gak sama kritikan orang. Ya karena aku gak terlalu mikirin omongan orang, jadi alhamdulillahnya aku gak pernah down. Jadi kayak agak sedikit bodo amat gitu. Jadi dulu aku sempat ngumpulin hate comment. Kalau aku pengen bikin video kayak reacting to hate comments gitu kan, aku kumpulin, tapi ya aku nggak peduli gitu sih, jadi biasa aja alhamdulillahnya. Tips supaya percaya di depan kamera. Tips supaya percaya diri itu adalah mulai dulu aja, biar nanti pasti bakal berkembang. Karena kalau kalian lihat YouTube aku awal itu kacau banget, ngomongnya nggak bener, terus terus kayak penempatan katanya juga nggak bener, pasti ya acakan dulu lah pokoknya. Tapi semakin lama pasti bakal terbiasa, pelatih juga lama-lama cara omongnya, dan itu ngebantu banget aku. Kalau misalkan aku kan kadang suka ada kayak acara filming gitu yang dimana aku di depan kamera kayak gini, cuma di belakangnya tuh banyak kru gitu kan, yang beda banget sama kayak sekarang. Kalau sekarang kan one on one aku dan kamera, jadi nggak ada orang, jadi nggak rasa malu. Cuman kadang aku harus ada yang kayak tiba-tiba di interview sama kamera gitu kan, depan kamera yang banyak krunya, kan agak sedikit nervous gitu ya. Cuman lama-kelamaan tuh mulai kebiasa, mulai terlatih cara ngomongnya, kayak di depan orang tuh gimana. Jadi menurut aku itu ngelakuin aja, pasti lama-kelamaan pasti bakal ada improvement. That's it. Susah nggak kehidupan as a YouTuber? Mau bilang susah juga nggak bisa, karena aku yakin banyak banget kerjaan di luar sana yang lebih susah dibandingkan YouTuber, obviously. Dan menurut aku susah, setiap pekerjaan pasti kan ada ups and downs gitu kan, plus minusnya. Jadi menurut aku, karena aku suka ngelakuin apa yang aku lakuin sekarang, jadi menurut aku susah-susahnya tuh aku masih happy gitu loh. Walaupun ngedit sampai jam 4, jam 5 pagi, I'm still fine with it. Pernah gak sih ngerasa capek bahkan sampai nangis pas ngedit YouTube buat up YouTube? Kayaknya pernah sekali. Fokus gak sih? Aduh. Kayaknya pernah sekali, yaitu kayaknya aku udah revisi terus, udah gitu ada masalah sama copyright gitu-gitu, dan aku harus ngedit ulang. Itu tuh kalau masalah jam 4 atau jam 5 subuh, dan aku kayak udah capek banget gitu kan. Akhirnya, tapi tahu kalau misalkan nangis, kayak ada nangis 5 menit, itu langsung ngedit. Karena abis nangis tuh udah enak lega gitu loh, jadi nggak yang sambil nangis. Jadi kayak yaudah nangis dulu 3 menit, 2 menit, 1 menit, habis itu lanjutin ngedit. Kenapa suka banget gangguin Kayla Naila? Cepet banget. Kalau mana? Ya, dari kamar ke sini emang tuh sekilometer. Aku baru potong rambut lo guys. Thumbnail. Tunggu dulu lah, belum. Dari foto yang tuh syuting. Emang. Ya aku aja ngantuk udah nggak bisa tahan, karena aku pusing kalau ngantuk. Jadi tidur sana. Baik. Annyeong, good night. Bye. Sakit. Next question. Apa tutor yang sekerudung yang sering dipakai? Jadi I'm working on my brand. Jadi aku pengen kalian tuh belinya gampang, bahannya sama kayak aku pakai. Jadi kalian tunggu, semoga launchingnya maybe in December or January. So ditunggu. Aku juga bakal bikin tutorial kerudungnya. Pernah nggak jadi filming konten nggak gara-gara malu atau nggak pengen ke tempat? Enggak sih. Cuman kalau udah nge-vlog tuh apa ya? Ini kerekam nggak sih? Oh ya, kalau udah konten, kalau udah film itu konten number one. Jadi mau nggak mau untuk ngedapetin video klip yang bagus, maksudnya video dan klip yang bagus tuh harus patahkan rasa malu itu. Karena tapi aku kan YouTube-nya nggak pernah kayak hai guys yang kayak gitu banget kan. Jadi nggak terlalu malu sih. Paling kalau lagi makan aku makan tripod banyak gitu kan, diliatin orang, cuman I don't mind. Karena orangnya juga bakal lewat, gak lihat lagi. Apa motivasi Kak Rafa untuk ngembangin konten YouTube-nya? Motivasi aku apa ya? Aku pengen ngasih konten itu yang selalu berkembang. Tidak. Aku pengen ngasih konten itu yang selalu berkembang gitu loh. Jadi nggak
the same pace yang kayak lurus doang gitu. Aku pengennya aku beranjak dewasa juga, konten aku juga selalu berkembang, jadi nggak di situ doang, karena kan yang nonton aku juga pasti bakal berkembang juga kan, jadi nggak mungkin kalau aku kontennya tetap sama. Jadi aku selalu nyari-nyari ide, nyari-nyari apa untuk bisa ngebagi YouTube-nya. Next, gimana cara ngebagi waktu antara YouTube dan sekolah? Ngebagi waktu. Jadi kalau misalkan aku lagi bener-bener busy atau kayak ada deadline gitu untuk masalah misalkan deadline sama klien itu tuh aku work twice as much dari aku upload biasanya, karena aku harus bikin script, ngasih revisi pertama, ngasih revisi kedua, ngasih draft gitu-gitu kan. Jadi biasanya aku nggak ada hari libur sih, jadi Senin sampai Jumat aku kuliah, Minggu aku filming, dan Senin sampai Jumatnya itu aku kuliah sambil ngedit gitu loh. Jadi pagi sampai jam 6 itu aku kuliah ngerjain tugas, malamnya sampai jam 2, jam 3 itu aku ngedit. Jadi begitu aja setiap hari. Jadi aku kalau libur, makanya kalau misalnya aku udah bisa ngupload aku libur dulu. Jadi ya hampir nggak ada libur sih untuk kayak konten kreator gitu biasanya. Apalagi yang aku selalu semuanya sendiri. Kak Rafa sering nggak sih kalau lagi nge-vlog gitu rempong ribet gitu? Sering banget, apalagi kalau misalkan aku lagi keluar itu kan aku harus tripod banyak, aku harus mikirin angle yang bagus ini itu, jadi kayak otak aku tuh cuman mikirnya kalau hari itu hari konten day atau misalkan aku nge-vlog, aku mikirnya cuma konten doang. Jadi kayak kadang aku tuh kalau ngobrol sama temen ngobrol suka nggak match, karena yang di pikiran aku tuh aku pun diem, otak aku tuh terus jalan gitu loh. Jadi kalau misalkan aku lagi diem itu bukan berarti aku bengong, kalau aku lagi diem tandanya aku lagi banyak pikiran untuk konten gitu. Jadi ribet sih biasanya. Kak Rafa pernah ngerasa insecure nggak? Obviously pernah, dan sering, mungkin sampai sekarang. Aku rasa semua orang masih punya insecure. Dan menurut aku ya, semakin cantik orang biasanya insecuritasnya semakin tinggi. Karena itu yang aku lihat dari orang-orang yang kayak, ya gimana ya, ngeliat-liat Instagram aku merasa tuh kayak insecure seorang pasti ada gitu kan. Dan ya aku tuh insecure-nya apa ya? My height, my eyes. Next question, your height and weight buat nyocokin baju. Aku sering banget ditanyain ini, my height and my weight. Jadi tinggi aku tuh udah 154, 5 atau 6, aku nggak tahu. Dan berat aku tuh 46, jadi aku tuh pendek guys. Jadi kayak banyak banget yang ngira aku tinggi, dan pas ketemu langsung ternyata kakak kecil. Ya aku kecil, but I love my body. Maksudnya kayak aku sayang banget sama badan aku. Jadi I don't mind being shorts. Gimana cara biar lebih produktif? Please jawab. Cara biar produktif itu yaitu kalian, aku juga suka kalau mau produktif tuh aku biasanya ya nonton YouTube juga orang-orang yang produktif biar kebawa rasanya gitu kan. Aku tahu kalian juga suka kayak gitu. Biasanya apa ya? Yaitu bersusah dulu biar bisa malas-malasnya nanti. Itu moto hidup untuk ngerjain tugas aku tuh gitu. Next question, pernah mikir buat nyerah nggak sih dari dunia per-YouTubean? Nggak pernah sih, karena menurut aku tuh bikin YouTube bukan untuk kayak nyari biar banyak duitnya, biar terkenal. Aku tuh suka YouTube karena hobi aku dan tempat menyalurkan kreativitas aku. Jadi I love doing what I do, kayak I love doing my job, I love doing YouTube karena aku beneran suka. Karena beberapa orang tuh kayak pengen buka YouTube biar terkenal, biar duitnya banyak, tapi ya itu salah satu kelebihannya juga. Tapi aku bikin YouTube tuh karena aku suka tentang videografi gitu. Manage waktu antara nugas dan bikin konten dan kesibukan yang lain gimana Kak? Aku sebenarnya orangnya tuh procrastinator juga, jadi aku suka banget mundur-mundur waktu kalau misalkan bukan masalah tugas gitu ya. Kalau tentang edit itu aku suka filming, suka mundur. Kayak sekarang tuh aku filming jam 10:30 malam. Jadi untuk manage waktunya itu adalah pertama nugas dulu sih, karena kuliah menurut aku penting banget. Setelah itu baru konten dan kesibukan yang lainnya. Tapi kalau misalkan aku udah kayak sibuk bener-bener back to back, kayak misalkan ada kerja sama dengan pihak lain kan, itu aku harus bener-bener tepat waktu gitu kan. Jadi pasti disitu aku bakal ngebut banget gitu loh tugasnya. Tugas dari selesai, terus dari untuk kirim kayak draft gitu aku udah harus selesai 1 hari sebelumnya. Dan tetep main gitu tuh gimana ya balance-nya, pokoknya time managementnya harus bagus. Walaupun kalian suka nge-procrastinate juga, karena aku juga. Gimana awal Rafa bikin YouTube dan gimana struggle hingga membentul sisi di sekarang? Aku tuh dulu YouTube kayaknya ngasal-ngasal gitu deh, cuma semakin berkembang setiap orang kan pasti bakal berkembang juga. Jadi dan struggle-nya itu adalah di saat footage-nya nggak bagus, atau file-nya hilang, atau misalkan ada klien pihak sponsorship yang nyebelin, jadi harus ngulang-ngulang filming terus. Itu struggle-nya yang kayak kadang-kadang tuh pengen banget aku ngebatalin. Cuman aku masih suka apa yang aku lakuin, jadi menurut aku masih oke aja, alhamdulillah. Rafa kalau apa-apa masih minta duit sama ortu atau pakai duit sendiri, kayak beli makeup, skincare, makanan jalan. Alhamdulillah aku sekarang udah independen untuk uang, masalah uang. Jadi aku semua
beli barang, pergi jajan, kuliah gitu-gitu, uang kuliah jajan, maksudnya aku udah nggak pernah minta sama orang tua lagi. Jadi semuanya aku beli pakai duit aku sendiri. Kayak studio ini aku bikin pakai duit aku sendiri, karena banyak banget dari kalian tuh kadang kayak enak banget ya, tapi menurut aku juga dapet privilege dari orang tua aku, jadi aku nggak kayak ngebuang itu, jadi aku merasa alhamdulillah banget. So that's that. Selanjutnya, kenapa hobinya banyak banget? Karena aku itu nggak suka waktu luang yang banyak banget. Misalkan aku dapet waktu break seminggu gitu ya dari YouTube atau kuliah, pasti aku pengen ngelakuin suatu hal yang baru, kayak misalkan apa, karena aku nggak suka yang kayak cuman nonton doang gitu. Kadang pasti juga ada, cuman aku nggak suka yang kayak terlalu lama-lama ngapain. Aku suka ngelakuin sesuatu gitu loh orangnya. bikin Lego atau hobi-hobi yang lain aku suka. Pokoknya aku suka yang kayak ngerjain sesuatu. Aku orangnya suka nyobain hal-hal yang baru. Wow, that's it. Question yang aku pilih dan beberapa tuh adalah yang paling sering banget ditanyain. So I hope you guys enjoy this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification-nya. And I'll see you guys in my next video. Bye. Thank you for watching. Dan banget lightingnya agak dim kayak gini karena lagi pengen mood malam-malam aja. Bye.